Legends, welcome back to podcast Bola Total segmen kedua dengan teman-teman dari Indonesia Nerazzurra. Ada Nathan dan Juna bersama dengan kita. Kita akan ngomongin soal review Inter Milan di Serie A musim lalu. Kalau kita tahu bahwa Inter Milan finish di peringkat berapa kemarin? 9. Peringkat ke-9 itu agak aneh karena di awal musim sebagai calon juara sebenarnya kan agak papan atas gitu, jadi mengorot-ngorot. Apa terjadi sebenarnya pada Inter Milan? Inkonsistensi pemain ya sebenarnya, dan juga badai cedera juga sih. Dari pertama kita udah fight sampai Kapolista ya, sampai seneng Kapolista. Wah, kita optimis Scudetto tahun ini. Bahkan yang tim yang pertama itu nggak digadang-gadangin, bisa sampai kita ke papan atas. Dari pemain cedera terus sampai manajemen juga, masalah tentang transfer dan juga kebugaran pemain, sampai di staff medisnya pun masuk kena ini masalah. Tadi disebutkan bahwa ada masalah dalam transfer. Masalah seperti apa? Apakah pemain yang nggak cocok, atau pemain yang dibeli malah jadi jelek, atau ada pemain yang diinginkan cuma nggak datang? Itu semua Itu okay. Semua. Kayak siapa misalnya pemain-pemainnya? Jadi sih kayaknya miskomunikasi antara Branca sama Stramaccioni. Dimana Stramaccioni sempat dari pertama mengincar Paulinho sampai sekarang pun belum datang juga ya? PHP juga ya ternyata ya. Dan juga misalnya contoh pemain yang kebanyakan sih di transfer kedua habis pertengahan musim itu sampai Schelotto dan Kuzmanovic, cuman yang berhasil Kovacic aja ini. Masih juga ya, iya. Sisanya flop semua ya. Sisanya iya. Kita ngomongin soal transfer di winter kemarin, Inter malah ngejual Philippe Coutinho ke Liverpool. Harganya murah, harganya cuma 12 juta euro ya. Sekitar segitu. Dan ternyata di Liverpool mainnya bagus gitu kan. So si Coutinho ini pas di Inter mainnya bagus juga, apa dia kurang cocok atau gimana sehingga dia dijual? Kalau menurut saya sih cuma permainan bagus, cuman tidak masuk dalam skema Andrea Stramaccioni. Makanya dia sampai sebenarnya Moratti pun ingin menahan ya supaya dia tidak pindah kemana-mana. Cuman Marco Branca kayaknya sih sebenarnya dia melihat peluang ketika Coutinho pindah, mereka akan dapat yang lebih baik. Jangan digadang-gadang. Tapi gitu. ternyata nggak ada yang juga. Tadi ngomongin soal Andrea Stramaccioni, pas dia datang kan gue inget gitu bahwa dia ada pelatih muda menjanjikan gitu kan. Nah, iya. Dan ternyata cuma janji doang, tidak ada hasil ya. Apakah memang pada dari awal gitu si Stramaccioni ini memang gak cukup bagus, atau dia kurang waktu, kurang dukungan dari manajemen, atau gimana sehingga dia gagal? Sebenarnya sih nggak bisa dibilang gagal, karena satu badai cedera, dia pun sukses. Di next game dia kita juara dan Scudetto juga, kita Dupieta. Cuman pas masuk ke tim senior ya itu dia manajemen dan juga badai cedera pemain sih yang bikin Inter terpuruk akhirnya. Kalau tadi disebutkan bahwa masalahnya adalah cedera gitu, berarti sebenarnya apakah langkah untuk memecat Stramaccioni ini tidak tepat, atau harusnya dia dikasih waktu lagi? Nah, ini pro kontra nih sebenarnya. Banyak interest yang pengen Andrea Stramaccioni bertahan dan juga meninggalkan Inter. Kalau sendiri gimana? Lo pengen bertahan tadi sebenarnya apa enggak? Sebenarnya sih kalau menurutku sayang banget ya, kayak pemain-pemain yang udah dibeli seperti Diego Laxalt, Kovacic, Ruben Bota, itu kan semua rencananya Stramaccioni. Walaupun dibaliknya ada Branca di sini, iya, yang mengacaukan semuanya lah. Jadi menurut lo sebenarnya harusnya Stramaccioni masih dikasih waktu lagi? Harusnya dikasih waktu lagi. Harusnya. Oke, ngomongin soal Inter, kira-kira pemain siapa yang akan didatangkan di transfer window pada kali ini? Kali ini yang resmi pun udah ada ya. Icardi kemarin udah ngejalani tes kesehatan. Terus Ruben Bota, cuman dia cedera melipir ke lapangan selama 6 bulan, ngikutin Zanetti. Terus siapa lagi? Kalau pemain yang diinginkan siapa? Yang pengen lihat berbaju Inter Milan gitu? Paulinho pastinya Paulinho. Jadi ya? Udah makin menjadi. Udah setahun lebih nih kita ngikutin Paulinho. Sampai kemarin pun dia ngeluarin statement katanya saya bisa pindah ke Inter asal Inter menjanjikan untuk saya. Nah itu dia, kita yang tunggu-tunggu sih. Apalagi kemarin-kemarin kan kita lihat
waktu uji coba lawan Inggris, dia cetak gol. Ya. Oke, target transfer untuk Inter Milan musim depan apa? Mazzarri sendiri pun nggak ngotot ya, mesti Scudetto atau apa. Cuman dia pengen Inter bisa lolos ke Liga Champions. Iya, ke Liga Champions. Berarti Iya. peringkat 3 berarti kalau di Serie A kan? Ya, 3-2 lah. 3-2 ya. Ayo optimis Scudetto. Pertanyaan terakhir gini, kita di Indonesia dalam beberapa minggu terakhir mendengar kabar bahwa Inter Milan Ya. dikabarkan diminati oleh Erick Thohir Ya. untuk dibeli sahamnya. Bagaimana teman-teman dari Indonesia Nerazzurra menanggapi rumor ini? Kalau rumor sih kebanyakan ya, yang mention kita tuh pada kecewa. Kenapa yang harus beli Indonesia? Kenapa mesti Erick Thohir? Ada sebagian pro, ada kontra juga sih. Mungkin positifnya kalau Erick Thohir megang Inter, mempunyai saham penuh, mungkin Inter bisa setahun sekali main ke Indonesia. Indonesia, oke. Gitu dia. Cuma kontranya kan takutnya cuma hanya bisnis, jadi Erick Thohir tidak serius dengan menangani Inter. Walaupun dia menjanjikan untuk membangun stadion, sama dia menjanjikan mau beliin Lavezzi malah langsung. Lavezzi langsung. Kalau teman-teman sendiri pengennya gimana? Pengennya kira-kira positif nggak menyambut kabar ini? Erick Thohir beli Inter Milan. Kalau saya sendiri sih kurang ya. Kurang. Karena aneh juga gitu. Bukan aneh sih, sebenarnya bangga Indonesia punya bisnismen seperti Pak Erick Thohir nih bisa megang klub Serie A. Serie A. Cuman kalau niatnya cuma buat bisnisnya dia, ya itu deh. Oke, kita bicara soal kemungkinan sekarang. Kira-kira musim depan jadi dibeli? Musim ini berarti ya? Musim ini, Sekarang musim ini. jadi dibeli apa enggak? Menurut teman-teman? Kalau udah gembar-gembor media Italia nih, enggak kayaknya. Kayaknya enggak Murati jadi. enggak rela juga. Murati enggak rela ya. Sampai Pak Erick Thohir pun ultimatum Murati. Lo mau apa enggak nih? Kalau Nah, enggak, oh iya, iya iya, gitu iya. kan. Oke, interesting. Itu tadi Botol Ligers ngobrol-ngobrol kita dengan Indonesia Nerazzurra. Thank you Nathan dan Juna atas waktunya. Ya, Sudah sama-sama. bergabung dengan Bola Total. Jangan lupa klik bolatotal.com dan follow di Twitter @bolatotal. Stay ahead of the game.